Tipo, Bang, kalau ngurusin orang tua kagak ada yang namanya ruginya. Kalau buat orang tua enggak ada. Kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya buat nebus jasa kedua orang tua kita, kagak bakal ketebus. Ya, Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang mulia segenap para alimil ulama, para habaib, para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus yang sama kita muliakan guru-guru kita yang hadir. Dah bocah, ya aja bercanda. Jaga ya. Ya, ngadep ini apa? Nah, saya ngadep mari ya, diam ya. Bocah, dan diam. Weh, diam. Bocah begitu emang, Pak. Bocah kan bukan orang. Emang bener, kemarin saya nelpon panitia, tadi udah mulai acara belum guru? Orang udah banyak itu belum, tadi baru bocah doang tuh. Berarti kan bocah bukan orang. Yang mulia guru kita diantaranya Habibun al-Mahbub Al-Habib Agil bin Salim bin Agil, Al-Habib Talib Al-Idrus, Al-Habib Idrus Al-Kaf, guru kami Ki Haji Syaiful Islam Nur, guru Ki Haji Muhajir Zayadi, dan guru kami abang saya Ustaz Haji Ahmad Murodi SPD dalam kurung anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi PKB, guru kami Ustaz Haji Abdul Ghafur dalam kurung Ustaz Ugo, ketua RT 04, 05, 06, 07 dan ketua RW 06. Mohon maaf nggak ada namanya di sini, dan juga para guru-guru yang lainnya, terkhusus pimpinan Majelis Taklim Al-Imdadatul Nabawiyah, yaitu guru kami Ustadz Kafi. Ya benar ya. Alhamdulillah sehat afiah, dan seluruh keluarga besar almarhum wal maghfurlah guru kami, guru kita semua, al-maghfurlah Ki Haji Abdul Khalid bin Kong Haji Madinah, dan segenap jamaah para ibu bapak hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Po Syekh de amin pakai disuruh. Dan juga MC kita yang sudah sangat tercemar, yaitu terkenal Bang Asmawi, atau dalam nama medsosnya kata Baba, yang batu-batunya gede-gede banget. Doain biar gemuk, insyaallah sehat afiah, terus istiqomah. Para bapak ibu hadirin jamaah yang berbahagia, waktu udah jam 11, biasanya orang sini udah pada kleset-kleset ya, Po. Banyak ilmu yang telah disampaikan para guru, para kiai, saya makmuman saja. Udah bocah lah, dijil main gaple di sini, itu main beduk lu, taruh diem apa? Kena gak enak gua ngomong kagak diliatin, diem. Nah, udah sini ngadep pemerintah, dikit lagi biasa keluar. Malam ini kita hadir kumpul pertama memperingati Maulid dan sekaligus haul yang ke-10 daripada guru kita Al-Mukarram wal Maghfurlah Ki Haji Muhammad Khalid bin Haji Madinah.
Al-Imam Abu Duraid pernah bilang, beliau menyatakan innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan lima wa'a. Kata beliau, orang kalau udah nggak ada akan jadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka buatlah cerita yang baik-baik setelah engkau tiada, maka baik tidaknya cerita orang setelah tiada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Po nah diam bocah ya, elah air dibuang-buang. Diam sini nih, dengerin. Namanya bocah bang ya, kayak nanding kodok, yang atau diam atau lompat ya. Jadi orang kalau udah nggak ada akan jadi cerita. Almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Abdul Khalid 10 tahun yang lalu udah meninggalkan kita, dan beliau banyak meninggalkan cerita-cerita untuk anak, cucu, menantu, bahkan murid serta santri-santri beliau. Maka malam hari ini kita yang masih hidup lagi bikin cerita, maka bikinlah cerita yang baik-baik. Agar apa? Agar kita tiada nanti diceritain yang baik-baik. Jangan bikin cerita yang itu-itu mulu. Ceritanya mending bagus, kebaca banget ceritanya, udah kayak sinetron Indosiar. Kan sinetron Indosiar begitu ceritanya, mula-mula kawin bahagia, wow mantep, usahanya maju jadi pimpinan, jadi direktur, udah kaya hebat, duitnya banyak, ada sekretarisnya cakep, dideketin, akhirnya jadi demen, pacaran, akhirnya diporotin dia kawin, akhirnya habis, jatuh bangkrut, miskin, akhirnya dia naik mobil nabrak juga, jatuh dia, wah akhirnya bawa ke rumah sakit, bininya yang tua datang, baru di soundtracknya ku menangis membayangkan jamnya dirimu atas diriku, kau duakan cinta ini bersambung. Diangkat dari kisah nyata, Bu. Nah kita lagi hidup di dunia bang, lagi bikin cerita. Al-Maghfurlah guru kita Kiai Haji Abdul Khalid udah ninggalin cerita yang baik-baik. Makanya macan mati ninggalin belang, gajah mati ninggalin gading. Kita pengen meninggal dunia ninggalin kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena banyak contoh sudah yang kita lihat. Almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, guru besar kita di Bekasi, kenang namanya, bahkan digelarkan gelar pahlawan nasional. Santri, murid, jamaah tetap istiqomah ngirimin doa, terus ziarah ke makamnya. Al-Maghfurlah guru kami, guru kita semua, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir. Beliau wafat tahun 1994. Beliau sampai hari ini nggak pernah berhenti orang ziarah, santri, murid, jamaah, bahkan dibikinin haul, selalu kita kirimin doa buat mereka. Kenapa? Karena mereka semuanya meninggalkan kebaikan-kebaikan. Setelah mereka tiada, banyak orang yang mengenang kebaikan-kebaikan almarhum, termasuk Al-Maghfurlah guru kita Kiai Haji Abdul Khalid yang kita haulkan malam ini. Beliau banyak santrinya, beliau punya yayasan, beliau punya wadah, anak-anak kita dididik melalui hidupkan lagi madrasah kita. Sekarang ini lagi krisis akhlak, bener Bu? Kalau bentengnya nggak madrasah, dibentengin anak kita dengan iman, ngeri. Nih anak-anak kita ke depannya, kita nggak tahu ke depannya bakal jadi apa. Tergantung ibu dan bapaknya. Kalau emak bapaknya masukin anaknya ke madrasah, ke pesantren, jangan kecil hati, Ini kadang-kadang kan kecil hati. Ya, anak gua di pesantren ntar keluar jadi apa? Jadi orang. Nggak mungkin jadi kebo.
Guru-guru kita, guru Ugo, guru Kafi, semuanya, guru Murodi. Beliau nih alumni madrasah, beliau nih alumni pesantren. Kenapa? Karena pesantren dididik anak kita, madrasah imannya, akidahnya, agamanya, otaknya anak kita boleh Jerman tapi hatinya tetap Mekah. Begitu pesan Al-Maghfurlah Bapak B.J. Habibie. Kenapa? Anak-anak kita imannya biar kuat. Kurikulum pendidikan kita Indonesia kebanyakan pengisian otak, Bang. Anak kita otaknya diisi biar bagus, biar pinter internet, bahasa Inggris, macam-macam itu. Tapi agamanya kosong, imannya dangkal. Maka banyak yang muncul sekarang orang pinter cuman kagak bener. Ya kan, ya kan? Itu yang pada pakai rompi oren emang orang geblek. Orang pinter semua, po. Bila pangkatnya bu ilah titelnya SHMMMBA. S1, S2, S3, S getok, S teller dia punya. Makanya kebanyakan S jadi beku. Kenapa, Bang? Karena agamanya kosong, imannya kosong, dangkal. Kalau anak kita ngerti agama, insya Allah aman. Amin. Makanya bangga anak kita masuk ke madrasah, masukin, hidupin lagi nih guru Kapi besok. Udah ada dewan kita yang bantu memperjuangkan masalah izin apa semuanya, akreditasi ya nggak, semuanya beliau, insya Allah aman. Amin. Iya po, makanya dipentingin begitu pendidikan. Orang tua dulu kan begitu mesennya, tong nih baba lu biar tamat SD nggak apa-apa asal lu jadi sarjana. Tuh orang tua dulu. Baba lu cuman jadi RT, lu camat. Baba lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Biarin baba lu nih pala jadi kaki, kaki jadi kepala, asal lu tetap sekolah. Tuh orang tua dulu prinsipnya. Orang tua dulu mah, Bang, berkah lihat anak banyak kagak ngerasa susah, semuanya bener. Mana ada tuh kebanyakan anak 13 15 akhirnya yang bontot kesusah banget, nggak keduman masuk sekolah, akhirnya ada geblek, bego tapi bener. Daripada pinter kagak bener, mendingan bego bener. Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Diajak jalan-jalan dia kagak mau, dibeliin motor ninja dia kagak mau, bego. Temennya ngomong, bego lo dibeliin motor nggak mau, ya apa gue sih bego, biarin, kata bego. Yang penting gue mah sayang sama emak gua, asal diperintah ke warung gue berangkat. Tuh si bego. Emaknya sakit perut, jeborin balsem bu sampai ke belakang, po, sampai kepanasan. Emaknya teriak, panas neng, dasar bego. Emak panas, mak, diambilin payung. Bego. Tapi bener, daripada anak sekolah di luar negeri ngaji kagak pernah ngaji, baca Quran nggak bisa, akhirnya emak sekarat, si bego yang ngaji. Yasin wal Quranil Hakim. Daripada yang pinter disuruh ngaji, kalau ke luar negeri nggak bisa baca Quran, baca Yasin terjemah. Yasin A-nya banyak, I-nya banyak. Ya Asin, ya Asin. Emaknya kagak jadi mati, Bang. Emaknya lagi sekarat langsung mendelik, tambahin air. Tambahin air. Dia kira sayur kali, Yasin Yasin aja. Ini makanya saya titip sama emak-emak, karena emak lebih dekat sama anak. Yang lebih sayang sama anak emak, Bang. Kita nih orang laki kurang telaten sama anak, jujur aja. Kenapa? Karena kita sering keluar kerja nyari nafkah. Yang sehari-hari di rumah kan emak. Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun bapak-bapak kagak bangun. Dengar bocah nangis, siapa nangis bocah itu? Winjak bocah, winjak bapak, kurang telaten ngurusin anak. Ya kan, Bang, ngaku aja. Iya, emak lebih dekat sama anak. Anaknya sakit, emak pengen ngomong, jangan lu peneng yang sakit, biar emak yang sakit. Tuh lagi enak-enak makan, anak nangis, aja tinggal makanannya tuh emak. Jadi ya Allah, anak gua mana wangi banget lah tainya. Wah, lah cebokin emak. Habis cebokin lanjut dah tuh makannya emak. Enggak pakai cuci tangan lagi ya, po ya. Saking sayangnya sama anak. Luar biasa. Maka satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Bener, po? Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Apa bapak kita nggak hebat? Bapak kita juga hebat. Satu bapak bisa ngerawat 4 emak. Jangan sembarangan.
Ini adanya guru Kafi di sini, putra beliau Al-Maghfurlah, artinya apa? Beliau sudah meninggalkan kebaikan-kebaikan, meninggalkan apa? Yang namanya investasi buat akhirat ya anak-anak kita. Makanya beliau guru Kafi, alhamdulillah dikasih pendidikan sama bapaknya, sama orang tuanya, jadi ustadz, jadi guru, ngajar, ngikutin jejak orang tuanya. Kita pun begitu. Ini membuktikan bakti, tanda bakti seorang anak sama orang tua. Pengen punya anak soleh? Pengen kan? Pengen. Semua kita bang, biar kata orang geblek banget juga bang, biarin tong gua lu orang kagak usah menggah nih, bayang rada-rada, kadang bayang kadang kagak ngaji, kadang ngaji. Yang penting anakku jangan sampai jadi kayak gua, biar lebih baik dari gua. Begitu musinya jadi anak yang soleh. Sejelek-jeleknya orang tua ya bang, tetap anaknya pengen yang terbaik. Makanya kita didik anak kita dengan pendidikan agama. Kalau agamanya mantap, insya Allah meninggal dunia anak doain orang tua. Banyak orang tua sama anak, ya kan? Ya kan? Ya po, apa banyak nggak mau ngurusin anak, anaknya juga begitu susah diurusin, ya kan? Raba dada kita. Ada bocah kampung saya, buah-buahnya mati. Tahlil dah malam ke-1, malam ke-2, malam ke-3 sampai ke-7. Saya juga termasuk kan pasukan batalion 137. Saya masuk di situ. Kalau nggak malam ke-1, malam ke-3, malam ke-7. Itu yang ada beseknya, makanya saya masuk. Ngapa cing? Iya elah, malam ke-6 jangan ngeluh aja sama saya. Ya Allah, taat puyang bata. Ya Allah, tiap malam begadang, ngajiin juga, tahlil juga, duitku hari ini buat besok makanan apaan ini tahlil, mana besok malam ke-7 lagi puyang buat ini, duit belum kelihatan kemana ini. Ya Allah, lagi aki-aki pakai mati, Jakarta gitu. Sial, diangkalan buat bang tuh bocah. Saya bilang, lu baru 7 malam ngurusin baba lu berapa tahun diurusin, ayo. Ya po, raba dada kita masing-masing bang. Sekarang kalau andaikan saja kita meninggal dunia, jangan harap kita meninggal dunia didoain sama emak bapak kita. Kalau sekarang aja kita kagak mau doain orang tua, ayo dah. Jangan harap kita meninggal dunia didoain sama anak-anak kita. Kalau sekarang kita nggak mau doain, maka ini tanda baktinya seorang anak. Doain, bikin haul po. Apalagi tahadus bini emak guru Kafi. Guru Kafi enak, masih ada saudara laki, saudara perempuan. Saya emak saya 13 anaknya bang, semuanya perempuan, saya doang laki. Babak mati 2008, meninggal, sampai sekarang belum balik-balik lagi. Itu kalau bikin haul tinggal puyeng diindiri, tapi puyeng sejalanin aja pelan-pelan. Tahu sendiri saudara perempuan ya kan, asal datang ya tong bor-bor dah gue bisa bantuin, gue mah nggak bisa bantuin apa-apa dah. Ya udah po, asal lu datang aja nongol, penting gue udah bilangin haul baba sekian besok tanggal sekian begitu. Ada po, ada aja rezekinya, ada yang bantuin datang ponakan, maafin ya saya bantuin gelar-gelar tikar doang ya. Nggak apa-apa, ada yang model begitu ponakan. Iya bang, namanya satu perut, ada aja yang kagak akur, bener namanya satu perut ya po, ada aja tuh. Ya lah bisa gimana, emang gajian cuma 2,4. Nah emang lu kerja? Iya gajian 2,4, tanggal 2 gajian tanggal 4, begitu kata dia. Nggak apa-apa, yang penting lu datang, bantu seikhlasnya, bantu semampunya, semuanya. Alhamdulillah po, 13 sekarang tinggal 5 anak. Emak saya tinggal 5, alhamdulillah masih hidupnya di rumah. Dan nenek-nenek saya kemana-mana khawatir banget anaknya, emang anak laki atu-atunya. Yalah, lu mau kemana tong mancingnya? Mancing emang lu sehat ya? Udah makan dulu apa kalau mau mancing tuh nenek-nenek. Ya Allah po, asal nenek meriang di rumah gitu dong. Ya ilah, ya tong begitu mulu. Emang harap-harapan lu udah penyak, doain aja nya biar saya gemuk. Saya kata biar gemuk, biar sehat, udah rapi. Lu mau bikin haul babal besok. Iya bagaimana, gue kepikirannya jangan. Nenek-nenek emang begitu bang, ama khawatir sama anak, lebih khawatir lagi sama cucu. Nenek kan khawatir untuk sama cucunya, sama anaknya kurang perhatian, udah punya cucu dia. Buktinya film Sidul, ya kan, engkong tile, sayangnya medul doang masih Atun, ya kan si Atul dimudahnya salon, ya kan Sidul bin motor buat kerja, ya kan si Mandra kan anaknya. Ya ilah, beli celana 50.000 nggak dibagi-bagi duit, makanya kesel aja Mandra, biarin.
Kata Mandran begitu, biarin. Orang banyak begini kagak nyenengin gua, nyakitin semua, nyakitin tuh Mandra. Sian Polela. Sayang dia, makanya luar biasa po. Kalau bicara bakti orang tua kita, sama orang tuanya kita ingat po. Makanya lihat tuh orang tua dulu malam takbiran aja didatengin, anak atau pada paham nyampe dah malam takbiran nih. Ini anak yang bener nih malam takbiran nih bang. Ini anak yang bener nih malam takbiran nih. Bininya aja suruh neng udah anterin makanan ke rumahnya kali ono besok buat apaan lebaran makan emang lu masak kapan udah ya bang ntar tenang aja berangkat dah malam takbiran tuh ini habis isya. Assalamualaikumnya Assalamualaikum lah lo iya nya lebaran gak bikin apa-apanya ini lagi saya bikin opor ayam doang ini lah emang lu punya ayam neng udah lagi saya ayam siapa tau ditangkep apa yang diucapin emak kita lu pakai bagi gua anak lu udah tinggalin tuh dia pikirin cucu dia taruh sana belakang dah kalau emang lu udah tinggalin lebaran pertama anak bakti sama orang tua selesai sholat id langsung dah tuh gua kumpul udah nyaluh buruan neng ayo dandan rapi anak lu pakai baju bocah ngapa ke lebaran rumahnya udah ya buruan nyampe po lebaran lo kagak pakai sarapan lagi lupa dia. Assalamualaikum ya mbak salam lu ji ya mbak maafin saya lebaran mbak maafin nah lah lebaran pertama kan air mata ngerujuk aja bang wah nangis sambil ngomong kagak jelas maafin mbak nangis dari jam 8 sampai setengah 11 lah kelamaan nangis lapar ngomong belum makan ini bahasa yang makan yang sono belakang no. Emang opor ayam bini lu yang bawain malam tuh masih ditinggalin kita emang anak sial di angkalan dia yang bawa dia yang makan. Masya Allah sayangnya orang tua tuh masih bang perlu sama kita makanya kita pengen begitu ninggalin anak-anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tua ziarah kemana aja nyampe nyewa bus kita ngutang-ngutang kita lakon-lakonin ya kan ke Keramat Anu motong kambing sampai 5 wah emak masih hidup boro-boro dipotongin kambing ayam yang udah telok yang biara kapuran boro-boro kita potongin. Ya po pernah kita sebulan itu ngasih beras sekarung gitu buat emak kita pernah gitu setiap bulan atau seminggu sekali pernah kagak kalau kata saya kagak bener po tuh ya Allah orang tua Masya Allah kita datang ziarah ke kuburnya doain Ustaz saya belum bisa ziarah doain tiap habis sholat inilah baktinya orang tua anak sama orang tua kenapa manfaatnya haul 3 diantaranya yang pertama bermanfaat buat orang yang dihaulkan. Siapa yang dihaulkan? Guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Khalid. Hari ini malam ini girang gembira dapat kiriman doa dari kita semua anak cucu mantu muridnya beliau bahkan dihatamin Quran dizikirin tahlil doa semuanya pahala sedekah yang dikeluarkan malam ini sampai beliau girang gembira alhamdulillah dan emak bapak kita yang udah nggak ada malam ini dapat kecipratan pahala dari doa kita semua malam ini. Alhamdulillah tuh girang. Yang kedua manfaatnya apa? Buat orang yang datang haul. Kita malam ini yang datang haul bang. Apa manfaatnya? Pertama silaturahim. Kita ketemu sama guru-guru kita, sama ulama, sama ustazah, sama kiai-kiai kita. Mandang wajah guru kita udah ibadah. Silaturahim nyambung. Yang kedua diingatkan kita malam ini bahwa kita semua yang hadir akan seperti almarhum dan nyusul seperti Al-Maghfurlah. Kita semua lagi nunggu giliran. Nih, nggak mati kita. Mati gampang banget sekarang po apalagi yang udah tua udah jangan pakai disumpahin lagi udah ya kan kadang lagi seger banget kegulung air ya po ya mana kegulung air bukan air doang kayu ngikut kayu lo gelondongan banyak banget itu ya kemarin ya aneh Indonesia emang sekarang bingung kita mau jadi apa tahu dah gue bingung udah bingung gara-gara tumbler aja tumbler bang hilang tumbler hilang 1 yang dipecat 1 ya kan ini yang hilang 800 nyawa di Sumatera Aceh ya kan nggak ada yang dipecat
Ya kan, ya kan, ya kan? Saya belum pernah lihat itu mana nih menteri sosial kagak nongol-nongol, nggak ada tuh, ya kan, ya kan, ya kan. Sumpah, ternyata po alhamdulillah, alhamdulillah baik, kagak kondisinya lihat masih wah masih rawan po di sono, masih mencekam. Mati nih, ini kita semua nih bang lagi nungguin giliran. Ya Allah po, mati mah kadang-kadang gampang buat teman saya aja ketiban pensil mati. Segitu doang sebabnya, mendua kontainer. Saya lagi mati. Teman saya lagi ceramah di atas panggung, assalamualaikum, wah mantep banget, wah mati langsung, salon jatuh, ketiban, masya Allah. Makanya kita lagi nunggu giliran diingetin bahwa kita pasti akan nyusul. Maka orang meninggal dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Maka bahasa Allah pulang. Kenapa? Karena kita ini pengen pulang. Kenapa pakai bahasa pulang? Karena pulang hakikatnya enak. Orang pulang. Dulu zaman kita sekolah, ayo bang, zaman SD ada gurunya galak banget kan. Kita kagak demen pelajarannya, kita kagak demen, diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak ada, anak-anak boleh pulang. Loh girang banget kita po, wah lompat bang dari meja, manggul kempek. Bocah sekarang gak paham kempek, lompat, ore. Kenapa girang? Karena boleh pulang. Pulang mudik enak gak po? Besok lebaran pada pulang tuh, bela-belain naik motor Mio, joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3. Buat lewat Sukamandi terus Indramayu nyampe terus sampai ke Brebes, Tegal. Kenapa? Pengen ketemu sama orang tua. Nyampe di kampung halaman girang, alhamdulillah ketemu sama saudara. Lebaran suasana enak bareng sama keluarga. Kenapa? Karena pulang hakikatnya enak. Pulang haji enak gak bang? Enak lah, diumumin seminggu sebelum pulang, para jamaah kita akan kembali ke tanah air seminggu lagi. Girang banget, udah kebayang, udah genteng rumah kita. Nyampe di rumah, wah di bandara, wah dijemput, wah di asrama dijemput, diarak, kayak petasan, po nyampe rumah disiapin udah sama keluarga, kasur baru, spray baru, udah duduk di situ pakai wangi itu, wah lo kayak igel-igel, pakai gamis, wangi buat peluk-pelukan, wah teman datang ceritain Mekah Madinah, teman datang ceritain Mekah Madinah, wah cerita dari pagi sampai sore, sampai lepas sembahyang. Gua lagi girang. Kenapa? Pulang. Setelah kita acara malam ini di sini, kita bakal pulang ke rumah kita masing-masing. Enak nggak? Enak, Bu besek. Ibu. Setelah kita tinggal di Pondok Gede Jatiwaringin, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak gak bang? Nah lu main kata enak takut besok. Kenapa ngomong enak lempengan ini rada-rada berat bang? Hati di hati masih ganjel. Apa yang ganjel? Bekal belum bekal belum cukup. Kita lagi nyari bekal buat apa? Buat diri kita, bekalin juga buat anak-anak kita ilmu agama. Itu nyak mau mana? Balik. Iya, emang udah malam nih. Mau kencing. Udah nyak, bisa tiris dah. Ya, Bu. Manfaat yang kedua, manfaat yang ketiga apa? Bermanfaat buat orang yang bikinin haul malam ini. Guru Kafi berserta empo, adik, kakak, semuanya keluarga besar, encang-encing yang malam hari ini telah mengeluarkan harta, tenaga, pikiran, semua dikorbankan. Jamaah semuanya dikorbankan buat apa? Buat bikin acara malam ini. Yakin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Jangan kecil hati po bang, kalau ngurusin orang tua kagak ada yang namanya ruginya. Kalau buat orang tua enggak ada. Kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya buat nebus jasa kedua orang tua kita, kagak bakal ketebus. Ya po